Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ika Sapitri. Saya dari Fakultas Hukum kelas 3A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ijtihad sebagai metodologi dan sumber hukum Islam. Yang pertama, ijtihad sebagai metodologi hukum Islam. Ijtihad sebagai syariah Rasulullah SAW telah menempuh sebuah metodologi dan menjadi pokok-pokok metodologi ijtihad dalam Islam. Adapun pokok-pokok metodologi itu adalah: 1. Berpegang pada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada dirinya untuk membatalkan tradisi jahiliyah tentang sesuatu masalah, lalu menetapkan ketentuan hukum dalam masalah tersebut. Yang kedua, bila ada kejadian yang menghendaki ketetapan hukum, beliau menunggu wahyu dari Allah, dan setelah turun wahyu, hukum kejadian itu ditetapkan menurut kehendak wahyu. Yang ketiga, kalau wahyu tidak turun, Rasulullah berijtihad untuk menetapkan hukum kejadian itu. Yang keempat, dalam ijtihad, Rasulullah selalu mengutamakan kemaslahatan umat sesuai dengan ruh tasyri' dan seringkali bermusyawarah dengan para sahabat. Pokok-pokok metodologi ijtihad yang ditempuh Rasulullah tersebut sepeninggal beliau yang karena masalah hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat semakin meluas, sementara tidak dapat ditunjukkan naas-naasnya yang tegas. Dikembangkan oleh ahli-ahli fatwa dari kalangan sahabat besar, terutama Khulafaur Rasyidin, dengan metode dan kias. Ibnu Khaldun menyatakan dan kias telah tumbuh pada zaman sahabat dan menjadi dalil-dalil metodologi ijtihad menjadi 4, yaitu Al-Quran, hadis, dan kias. Yang kedua, ijtihad sebagai sumber hukum. Sumber hukum Islam merupakan rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam mengambil hukum Islam. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam kehidupan harus bersumber atau berpedoman pada hukum tersebut. Sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Adapun hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis, akan tetapi harus memenuhi kaidah berijtihad dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Setiap muslim seharusnya berpegang teguh pada ketiga sumber hukum tersebut agar memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad adalah untuk mendapatkan solusi dari sebuah persoalan yang ketetapan hukumnya belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Hal ini yang membuat ijtihad mempunyai kedudukan dan juga legalitas yang sah dalam Islam. Meski begitu, tidak sembarangan orang bisa melakukan ijtihad. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.